Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada bulan ke-9 perjalanan mereka akhirnya tiba di wilayah Ilahi Timur. Mereka sedang melakukan perjalanan ke alam dewa kerajaan Brahma ketika tiba-tiba, Yunce mengubah arah di tengah jalan. Ada tempat yang ingin aku kunjungi terlebih dahulu, katanya dengan pandangan yang tidak bisa dipahami. Mereka tiba di ruang redup di mana bintang-bintang tampak sangat jauh. Sepertinya mereka berusaha menghindari area ini. Disinilah dulunya alam bintang yang disebut alam dewa bulan. Yunce menjelaskan kepada Yun Wuxin dengan tenang, itu adalah salah satu dari 4 kerajaan di wilayah Ilahi Timur. Itu juga merupakan kerajaan pertama yang dimusnahkan secara menyeluruh dan selamanya. Anda mungkin masih bisa menemukan sisa-sisanya tahun lalu, tapi sekarang, semuanya hilang sama sekali. Alam surga abadi, alam laut selatan, dan alam dewa naga semuanya menderita berbagai tingkat kehancuran setelah kebangkitan Yunce. Namun, mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan. Mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaannya, tapi setidaknya sejarah akan mengingat mereka sebagai kerajaan pada suatu waktu. Namun, alam dewa bulan, setiap jejaknya telah dihapuskan dari keberadaannya. Anda bahkan tidak akan tahu bahwa ada dunia nyata di sini jika Anda tidak tahu apa yang telah terjadi. Dalam arti tertentu, hal itu mungkin tidak ada sejak awal. Yun Wuxin tahu bahwa ayahnya lah yang menghancurkannya. Bahwa dia bertindak sejauh itu menunjukkan betapa dalamnya kebenciannya. Ayah tidak pernah mau berbicara tentang Kaisar Dewa Bulan sebelumnya kepada siapapun, jadi mengapa ayah mengunjungi tempat ini sekarang? Yun Wuxin bertanya. Yunce menjawab, Bibi Wuyao benar tentang satu hal. Semakin saya menghindarinya, semakin buruk jadinya. Saya sekarang adalah Kaisar Agung Alam Dewa. Saya harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat, dan saya juga tidak bisa membiarkan diri saya terjebak oleh masa lalu lagi. Dia memejamkan mata dan melembutkan nada suaranya, jika saya ingin mengatasi ketakutan dan rasa sakit itu, maka pertama-tama saya harus mencoba menerimanya dengan hati yang tenang. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa menghadapi nama itu dan tidak terpengaruh olehnya lagi. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk mengatasinya, tapi dia masih belum bisa menyebutkan namanya pada akhirnya. Yuanba akan datang ke sini suatu hari nanti, lanjutnya. Sejujurnya, saya masih tidak tahu bagaimana saya akan menghadapinya pada pertemuan kita berikutnya. Xia Yuanba telah menyelesaikan segala sesuatu yang perlu diselesaikan di tempat suci Raja Absolut dan dibawa ke alam dewa sendirian pada waktu yang sama ketika dia dan Yun Wuxin memulai perjalanan mereka. Dia penuh gairah dan kerinduan pada saat itu. Saat ini, dia seharusnya mengetahui seluruh kebenaran tentang kehancuran alam dewa bulan dan kematian Kaisar Dewa Bulan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ayah, kata Yun Wuxin dengan penuh keyakinan. Paman Xia adalah orang yang luar biasa, dan ikatannya denganmu sedalam laut. Aku yakin dia tidak bisa membencimu setelah dia mengetahui seluruh kebenarannya, setidaknya, itu tidak akan berakhir terlalu buruk. Ya, Yunce membuka matanya dan tersenyum. Wilayah Ilahi Timur, Alam Dewa Brahma Monark. Dari 4 kerajaan asli di wilayah Ilahi Timur, kerajaan Brahma Monark adalah satu-satunya kerajaan yang masih hidup dengan kekuatan dan wilayahnya yang utuh. Mereka telah mengalami kerusakan besar karena keracunan mutiara racun langit dan serangan alam laut selatan, tapi itu semua sudah berlalu sekarang. Ancaman asing akhirnya hilang. Kaisar Dewa Langit Brahma saat ini, Dewi Raja Brahma, bukan lagi wanita ambisius seperti dulu.
Faktanya, motivasi kerjanya sepenuhnya bergantung pada seberapa baik kinerja dan seorang kaisar agung tertentu. Dalam hal ini, sangat penting bagi Brahma Monarch Realm untuk memastikan bahwa hubungan mereka berjalan lancar, atau sebaliknya. Ketika Yunche dan Yun Wuxin akhirnya tiba di alam Dewa Kerajaan Brahma, tampaknya tidak ada seorang pun yang menerima mereka. Keadaan tetap seperti ini bahkan setelah mereka tiba di ibu kota Brahma Monarch. Jika mereka tidak mengetahuinya, mereka akan percaya bahwa alam kerajaan Brahma sama sekali tidak menyadari kedatangan mereka. Sepertinya Bibi Qianying tidak tahu kita akan datang. Yun Wuxin berusaha mati-matian untuk menahan senyumnya sambil melanjutkan dengan nada polos, sepertinya kamu salah, ayah. Bibi Qianying sama sekali tidak memperhatikan kemajuanmu. Yunche mendengus melalui hidungnya, dia adalah pengisap hukuman seperti biasanya. Ayo pergi. Setelah dia memastikan lokasi Qianye Yinger, Yunche meraih Yun Wuxin dan meninggalkan ledakan sonik yang sangat keras sehingga orang-orang di ibu kota kerajaan Brahma menangis karena terkejut. Beberapa napas kemudian, mereka mendarat di depan kamar tidur Qianye Ying. Penghalang kamar tidur terbuka, dan Qianye Yinger berjalan keluar tepat saat kaki mereka menyentuh tanah. Rambut emasnya dibundel longgar hari ini, dan dia mengenakan setengah gaun berwarna emas muda yang memperlihatkan pergelangan kakinya yang mulus, lengannya yang seperti salju, dan bahunya yang harum. Tatapannya sama acuh tak acuhnya dengan ekspresinya yang kosong, namun wajahnya masih begitu cantik sehingga tidak ada lukisan di dunia ini yang bisa berharap untuk mengabadikannya. Kemanapun dia melangkah, cahayanya meredup seolah malu berada di hadapannya. Yun Wuxin telah bertemu Qianye Yinger berkali-kali, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pandangannya sejenak. Tak seorang pun menyadari Yue Ying yang tampak cemas berjalan terhuyung-huyung di belakangnya. Oh, kejutan yang luar biasa. Saya mengira Yang Mulia terlalu sibuk dengan pekerjaan, politik, seks, dan lebih banyak seks untuk mengunjungi alam Brahma Monarch kecil saya. Anda hampir akan berpikir bahwa saya telah melakukan kesalahan besar sehingga memerlukan kunjungan dari Yang Mulia sendiri. Haruskah aku khawatir? Qianye Yinger berkata dengan suara acuh tak acuh dan hampir lesu. Lupakan menyapa Kaisar Yun dengan cara yang pantas untuk permaisurinya, dia tampak seperti baru saja bangun dari tempat tidur dan tidak sabar untuk kembali tidur. Yun Wuxin harus menggigit bibir bawahnya dengan keras untuk menahan tawa yang tidak disengaja itu kembali ke tenggorokannya. Dia melirik ayahnya sebelum berkata, lama tidak bertemu, Bibi Qianying. Aku tahu kelihatannya tidak seperti itu, tapi ayahku juga sangat merindukanmu. Hal pertama yang dia lakukan saat tiba di wilayah ilahi timur adalah datang menemuimu. Merindukan. Qianye Yinger menurunkan matanya yang cantik dan melanjutkan dengan malas, saya hanyalah wanita paling rendah hati dan paling biasa dari banyak kekasih yang mulia. Aku tidak tahu cara membisikkan hal-hal manis ke telinga Yang Mulia, aku juga tidak tahu cara menulis, menggambar, bermain, atau menyanyi. Saya pastinya belum belajar cara mengeluarkan jiwa dari tubuh pria. Yah, sudah bertahun-tahun sejak pertama kali Yang Mulia mempermainkan permaisurinya. Dia pasti bosan denganku sekarang. Saya akan berterima kasih jika Yang Mulia tidak melemparkan saya ke istana yang dingin sebagai cara untuk menjilat mainan barunya, apalagi bermimpi untuk memenangkan perhatiannya sekali lagi. Yun Wuxin benar-benar terkejut. Keluhan Qianye Yinger cukup nyata hingga membuat Yunche mendapat tamparan keras di wajahnya. Yue Ying, Yunche tiba-tiba angkat bicara, tolong antarkan sang putri berkeliling ibu kota. Karena lengah tetapi tidak sepenuhnya kesal,
Yue Ying buru-buru menjawab, "Ya, Yang Mulia." Tapi aku ingin tinggal bersamamu lebih lama lagi." Yun Wuxin langsung keberatan. Bagaimana dia bisa absen ketika pertunjukan baru saja dimulai? "Ditolak," jawab Yun Ce tanpa ragu-ragu. Mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa mengubah pikiran ayahnya, Yun Wuxin hanya bisa menatap ayahnya dengan tatapan penuh dendam sebelum dengan enggan meninggalkan aula bersama Yue Ying. Saat Yun Wuxin dan Yue Ying kedua pergi, alis Qianye Ying segera berkerut dan menunjukkan ekspresi badai. Dia meraih lengan Yun Ce dan menyeretnya ke kamarnya sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Pintu kamar tidur dan penghalang dibanting menutup secara bersamaan. "Apakah Chang Suhe menyenangkan?" Qianye Yinger mengucapkannya dengan keras sambil menekan Yun Ce ke dinding. Tatapan Yun Ce menajam. Dia melepaskan cengkeramannya dan malah mendorongnya ke dinding. "Apakah kelancanganmu tidak mengenal batas, Nona?" Qianye Yinger berjuang sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. Tidak terpengaruh, dia meledakkan energinya yang dalam untuk membantingnya sebelum menekannya ke dinding sekali lagi. "Terus kenapa? Apa yang akan kamu lakukan?" Gemuruh. Yun Wuxin dan Yue Ying bahkan belum meninggalkan lorong selama 1 menit ketika suara keras terdengar dari kamar tidur. Ada begitu banyak kekuatan di balik hantaman itu sehingga tanah di bawah kaki mereka benar-benar berguncang. Yue Ying menoleh ke belakang dengan kaget dan berseru, Apa yang baru saja terjadi?" Yun Wuxin menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, mereka selalu seperti ini saat sendirian. Jika ada, Anda harus khawatir jika suaranya tidak berisik." Meskipun Qianye Yinger sekarang adalah guru ilahi tingkat 10, dia pada akhirnya bukan tandingan Kaisar Yun terutama karena inti kultivasinya, energi gelap yang dalam, sepenuhnya ditekan olehnya. Tentu saja, Kaisar Yun memenangkan perang besar dan membuat Qianye Yinger dipakukan dengan kuat di sofa. Meskipun dia kalah, mata Qianye Ying tetap sama kejamnya seperti biasanya. "Apa yang dilakukan Chang Suhe hingga mencuri jiwamu selama 36 hari 18 jam berturut-turut?" "Berbicara, tidak ada gunanya," kata Yun Ce datar. "Kamu tidak akan bisa menirunya bahkan jika kamu mencobanya." Kenapa dia begitu memusuhi Chang Suhe? Apakah karena dia merasa terancam olehnya sama seperti dia merasa terancam oleh Ciu Yao? Qianye Yinger menyipitkan matanya dengan berbahaya. Sepertinya Yang Mulia mendambakan sesuatu yang lebih sederhana setelah semua makanan mewah yang dia cicipi. "Tapi apakah kamu tidak khawatir kalau kamu akan terkena musrubah murahan itu?" Yun Ce mendengus. "Apakah ada wanita di dunia ini yang menurutmu tidak jorok? Apakah aku salah?" Qianye Yinger mengerucutkan bibirnya dengan sambil membelai tulang rusuknya dengan kaki perlahan. Yang disebut gadis tak tersentuh sensi, Mu Suanyin yang tampaknya tidak berperasaan, dan sekarang Chang Suhe yang masih bayi. Mereka semua terlihat lebih suci darimu di permukaan, tapi mereka sebenarnya. "Aku sudah mendapatkannya." Tatapan Yun Ce tiba-tiba berubah menjadi aneh. Itu karena dia mencium sesuatu dari napas Qianye Yinger yang semakin dekat. "Sup pembentuk hati giok mutiara." Yun Ce berseru. Untuk pertama kalinya, pupil emas Qianye Ying bergetar karena terkejut. Sedikit kepanikan bahkan merayapi wajahnya. Dia mengalihkan pandangan dan bibirnya darinya. "Pearl Jade, sup apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." "Tidak heran. Saya bertanya-tanya mengapa Anda mencari Linger secara langsung saat itu. Sama sekali tidak seperti kamu." Tatapan Yun Ce berubah menjadi lucu, dan dia dengan sengaja mengeluarkan beberapa kata-katanya, "Sayang sekali hal ini tidak berhasil padaku."
Jika ya, Linger pasti sudah menjadi seorang ibu sejak lama. Anjing kau! Qianye Yinger tersipu lebih keras dari sebelumnya dalam hidupnya. Ketika rasa malu itu berubah menjadi kemarahan yang defensif, dia mencubit pinggang Yun Ce dan memutarnya dengan keras. Diam jika kamu tidak bisa mengatakan hal baik. Lalu, dia menggigit bibir Yun Ce dengan keras. 1 bulan berlalu, dan Kaisar Yun masih tinggal di alam dewa kerajaan Brahma. 2 bulan telah berlalu, dan Kaisar Yun masih belum bisa melangkah keluar dari dunia ini. Di bulan ketiga, oh baiklah, sudah 73 hari. Dalam hitungan hari, aku sudah sepenuhnya melenyapkan wanita laut dalam itu. Saya tidak akan menunda perjalanan yang mulia dan sang putri lebih lama lagi. Jika Qianye Yinger dipenuhi dengan keluhan pada pertemuan pertama mereka, maka dia sekarang sama puasnya dengan kucing setelah makan lengkap. Dia seharusnya tahu sekarang bahwa cara liciknya bukan tandinganku. Yun Ce memutar matanya ke arahnya. Tidak semua orang sepertimu, Lo. Pikiran untuk bersaing melawanmu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia kemudian mengulurkan tangannya padanya dan berkata, sekarang berikan padaku benda yang sudah ditinggalkan oleh dewa jahat itu. Dan lebih baik itu yang asli, kalau tidak. Inilah alasan sebenarnya dia tidak berhasil meninggalkan sisi Qianye Yinger. Atau yang lain, apa? Qianye Yinger tiba-tiba menatapnya dengan tatapan menggoda. Bukan saja dia tidak takut, mata emasnya juga bersinar penuh harap. Berikan saja, Yun Ce mengulanginya dengan putus asa. Wanita itu benar-benar menjadi semakin kurang ajar dan menjengkelkan setiap hari. Sangat puas dengan ekspresi Yun Ce, Qianye Yinger akhirnya berhenti menunda dan mengulurkan tangannya. Ada kilatan cahaya yang sangat besar, dan lempengan berbentuk balok selebar sekitar 1 meter dan terbuat dari bahan aneh muncul di tangannya. Lempengan itu benar-benar rata dan tidak berpola. Itu juga tidak mengeluarkan aura apapun, namun, jantung Yun Ce berdetak kencang saat dia melihatnya. Di mana kamu mendapatkan ini? Yun Ce bertanya dengan serius sambil menatap lempengan itu. Qianye Yinger menjawab, lebih dari 20 tahun yang lalu, aku menggoda Dewa Bintang Pembantai Surgawi ke alam Dewa Laut Selatan dengan tanah terlupakan Dewa Jahat sebagai daya tariknya, dan aku menggoda Laut Selatan untuk mengeroyoknya. Apa menurutmu apa yang aku lakukan selama ini? Yun Ce berpikir sejenak sebelum menjawab, kau menyelinap ke negeri Dewa Jahat yang terlupakan sementara perhatian mereka tertuju pada satu sama lain. Tentu saja, alis Qianye Ying sedikit mengendur. Sayangnya, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi benar-benar menemukan warisan Dewa Jahat sebelum saya, jadi yang saya dapatkan dari tempat itu hanyalah lempengan ini. Pada saat itu, lebih dari separuh reruntuhan telah dihancurkan oleh pertempuran antara Laut Selatan dan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, tetapi lempengan ini sama sekali tidak terluka meskipun berada di pusat kehancuran. Saya juga belum pernah melihat materinya sebelumnya. Jadi, saya mengambilnya kembali dan mencoba menelitinya tetapi tidak berhasil. Setelah itu, aku meninggalkannya di tangan Qianye Fantian. Qianye Fantian juga tidak bisa menemukan kegunaannya, jadi akhirnya dikesampingkan dan dilupakan seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun, itu hanyalah lempengan tanpa pola. Saya baru menemukan dan mengingat ini ketika saya sedang mencari barang-barang Qianye Fantian beberapa bulan yang lalu. Dia kemudian mendorong lempengan berwarna abu-abu muda itu ke Yun Ce dan berkata, kamu adalah penerus heretik God, jadi itu mungkin berguna bagimu. Meskipun bukan itu masalahnya, itu masih merupakan sesuatu dari negeri terlupakan Dewa Jahat, sebuah kenang-kenangan dari zaman kuno. Siapa tahu, itu mungkin penghangat pantat Dewa Jahat. Itu benar.
Apa yang disebut benda dewa sesat yang dia gunakan untuk menunda Yunce selama lebih dari 2 bulan hanyalah sebuah lempengan tak berpola dan tidak berguna yang dia ambil dengan sembarangan dari tanah terlupakan dewa jahat saat itu. Dia pikir Yunce akan meledak marah setelah mengetahui bahwa dia telah menipunya, tapi dia segera menyadari bahwa dia masih menatap lempengan itu dengan ekspresi serius dan konsentrasi di wajahnya. Kamu benar-benar menemukan sesuatu. Qianye Yinger juga menjadi serius. Yunce diam saja. Dia mengulurkan telapak tangannya dan membungkusnya dengan api, tapi setelah ragu sejenak dia menghilangkannya dan hanya menyisakan energi mendalam dewa jahat yang paling murni. Lalu, dia menyentuh lempengan itu. Ciang, ada resonansi lembut, dan lempengan redup itu tiba-tiba bersinar sedikit. Yunce merasakan energi tak kasat mata membimbing energi luarnya yang dalam dan menyebarkannya ke seluruh lempengan. Energinya berubah menjadi pola, dan pola itu berubah menjadi baris demi baris tulisan yang berbeda. Ini, Qianye Yinger berseru kaget. Dia tidak membayangkan bahwa lempengan yang tampaknya lembam yang dia abaikan sampai sekarang akan benar-benar bereaksi terhadap Yunce. Fakta bahwa lempengan itu hanya mewujudkan kata-kata ketika energi mendalam dewa jahat melakukan kontak dengannya membuktikan bahwa lempengan itu diukir oleh dewa jahat sendiri. Itu bahkan tidak ditulis dalam naskah asing atau naskah yang sangat tua seperti Divine Text of Absolute Beginning. Itu ditulis dalam bahasa umum. Yunce menahan nafasnya saat dia membaca pesan yang ditinggalkan oleh heretik God kuno. Segudang kesengsaraan membakar jiwaku, dan aku akan segera lenyap. Syukurlah, dengan sisa hidupku sebagai medium, aku bisa memadatkan kekuatan asalku menjadi setetes darah yang tidak bisa dihancurkan. Orang masa depan, ketahuilah bahwa sejak Anda mewarisi kekuatan saya, Anda dan hanya Anda yang akan diberi misi besar untuk melindungi dunia dari bencana besar. Terserah surga untuk memutuskan apakah Anda akan berhasil atau gagal. Jika Yunce mendapatkan lempengan ini ketika dia pertama kali mewarisi kekuatan ilahi dewa jahat, dia tidak akan pernah bisa membayangkan jenis bencana yang dibicarakan oleh dewa jahat atau emosi berat dan rumit yang harus dia tanggung pada saat penulisan ini. Jika dia melihat hasilnya sendirian, dia mengira dia telah berhasil menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh heretik God kepadanya. Kaisar Iblis pemalu surga telah pergi, dan para dewa iblis dicegah untuk kembali ke primal chaos. Namun, dia tahu bahwa orang yang benar-benar menyelamatkan dunia bukanlah dia, melainkan Kaisar Iblis pemalu surga. Inti unsur telah tersebar di seluruh alam semesta. Terserah pada nasibmu, tekadmu, dan keyakinanmu untuk menyatukan mereka kembali, dewa jahat di masa depan. Rahasiaku, kepedulianku, dan keinginan yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi oleh istriku dan aku, berapa banyak kebenaran yang akan kau ungkapkan, dewa jahat masa depan. Sekali lagi, terserah pada Anda untuk melindungi, tidak melakukan apapun, atau menolaknya. Paragrafnya tidak panjang, tapi masih membuat Yunce merasakan segudang emosi. Dia telah menemukan semua rahasia Evil God. Dia telah menemukan kedua kepedulian dewa jahat, mengikatnya pada hidupnya, dan melindunginya juga. Mengenai keinginan dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga yang tidak terpenuhi impian bahwa Tuhan dan iblis suatu hari nanti bisa hidup bersama secara harmonis, dia tidak bisa mengatakan apakah akan menyatukan 4 wilayah dewa dan mendesak penghuninya untuk meninggalkan prasangka mereka, diperhitungkan ke arah itu. Aku akan memasang 7 segel pada seni dewa jahat untuk mengikat dan melindungimu. Jika kamu membuka segelnya dengan paksa saat kekuatanmu masih belum mencukupi, kamu akan merusak dirimu sendiri. Tidak akan pernah ada lagi dewa sejati di masa depan.
Alam Raja Neraka akan menjadi batas absolut yang dapat ditanggung oleh manusia. Membuka kunci alam ke-6 dan ke-7 hanya akan menghancurkanmu, jadi aku telah membuat segel ke-6 dan ke-7 bertahan selamanya. Namun, Kaisar Iblis pemalu surga telah melepaskan segel itu. Seni dewa jahatku berasal dari seni tabu. Oleh karena itu, ini adalah kekuatan tabu yang tidak termasuk dalam hukum surgawi, dan tidak dapat dibandingkan dengan seni mendalam dunia fana. Jika Anda mampu mengumpulkan semua inti unsur, Anda akan mencapai alam yang dikenal sebagai guru ilahi oleh manusia. Anda belum berada di alam dewa, tetapi Anda akan mampu melepaskan kekuatan dewa. Tidak ada lagi dewa dan iblis, dan tatanan lama alam semesta telah runtuh. Namun, hilangnya aura ketuhanan telah melambat, dan tatanan baru cenderung menuju stabilitas. Jika dewa baru lahir di dunia ini, itu pasti akan mengganggu tatanan baru dan merugikan manusia. Jika Anda adalah orang jahat, maka itu pasti akan menjadi bencana bagi semua orang. Oleh karena itu, saya telah menenggelamkan inti bumi ke dalam jurang untuk menghilangkan potensi bahaya untuk selamanya. Kamu yang mewarisi kekuatan suciku tidak perlu terobsesi dengan hal itu. Itulah akhir dari kata-kata terakhir dewa jahat. Ketika Yunce menarik tangannya dan energinya yang dalam dari lempengan itu, kata-kata itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada lagi. Aku telah menenggelamkan inti bumi ke dalam jurang, gumam Qianye Yinger sebelum tiba-tiba mengerutkan alisnya. Jurang ketiadaan. Menenggelamkan apapun ke dalam jurang ketiadaan berarti mengembalikannya ke ketiadaan. Ini berarti Yunce tidak akan pernah menemukan benih bumi heretik God, dan alam semesta saat ini tidak akan pernah melihat kekuatan bumi heretik God. Jadi begitu. Yunce merasa sedikit kecewa mengetahui bahwa benih bumi dewa jahat selamanya hilang dari dunia, tapi dia pulih dalam waktu singkat. Sepertinya kamu tidak terlalu terkejut. Qianye Yinger menatap Yunce sekilas. Yunce menjawab, terima kasih kepada Vena mendalam dewa jahat, aku tidak pernah menemui hambatan dalam kultivasiku selama 9 alam fana atau 7 alam ilahi. Selama saya telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, saya dapat dengan mudah menerobos ke alam berikutnya. Namun, sebelum pertempuran terakhir melawan wilayah ilahi barat, selama beberapa tahun Mei Yin dan aku berkultivasi di dalam alam ilahi surga abadi, aku tidak dapat mencapai terobosan apapun yang terjadi meskipun telah mencapai puncak alam penguasa ilahi. Pada saat itu, aku merasa bahwa dewa jahat mungkin telah menetapkan semacam batasan khusus yang mencegah pewarisnya untuk maju ke alam master ilahi, untuk alasan yang sama seperti dia telah mendirikan gerbang ke-6 dan ke-7. Ternyata tebakanku tidak jauh dari kebenaran. Jadi, alasan dia menetapkan pembatasan ini adalah untuk mencegah munculnya kekuatan yang melampaui batas dunia dan memicu runtuhnya tatanan fana. Qianye Yinger mendengus sedikit seolah dia tidak puas dengan keputusan dewa jahat. Dia seharusnya menyebut dirinya dewa suci. Yunce memutar matanya ke arahnya. Hampir semua yang dilakukan heretik God selama sisa hidupnya adalah untuk melindungi generasi mendatang. Tanpa dia, lupakan kedamaian yang kita nikmati saat ini, primal chaos sendiri mungkin sudah tidak ada lagi. Qianye Yinger tidak dapat menyangkalnya, terutama karena dia tahu segalanya sekarang. Hilangnya aura dewa telah melambat, ulang salah satu baris di lempengan itu sebelum bersenandung sendiri. Sepertinya primal chaos masih kehilangan sejumlah besar energi roh lama setelah para dewa dan iblis binasa di bawah kesengsaraan segudang. Baru pada saat heretik God akan binasa, hal itu akhirnya melambat hingga berhenti. Hasilnya, hukum dan tatanan baru primal chaos menjadi stabil,
namun kepunahan para dewa dan iblis serta hilangnya semua energi roh sangat menurunkan level dunia baru ini, dan sangat melemahkannya. Oleh karena itu, dewa sejati tidak dapat lagi dilahirkan di dunia baru ini. Namun, dewa jahat tahu persis betapa tabu dan kuatnya dewa iblis buku terlarang yang dia dan Kaisar Iblis Pemalu Surga ciptakan bersama. Jika itu dikembangkan sampai selesai, bahkan manusia fana pun dapat mewujudkan alam dan kekuatan dewa. Dewa yang muncul di dunia yang tidak bertuhan dan rapuh, ini mungkin akan membebani hukum dan ketertiban baru hingga mencapai batasnya. Bahkan mungkin memicu keruntuhan. Bencana yang terjadi di seluruh dunia sebelum dan sesudah Kaisar Iblis Pemalu Surga kembali, gempa bumi besar yang mengguncang separuh wilayah ilahi utara setelah dia mengaktifkan Dewa Abu secara paksa di alam Dewa Bulan terbakar, dan fenomena mengerikan yang terjadi, sementara alam Dewa Laut Selatan menembakkan meriam Dewa Laut Titanic. Mereka semua mendukung teori heretik God. Karena pertimbangan inilah dewa jahat menghapus salah satu benihnya secara permanen. Itu adalah komentar yang dibuat atas dasar rasa hormat dan kekaguman yang mendalam, bukan penyesalan. Benih bumi adalah kekuatan yang menemani dewa jahat sepanjang hidupnya. Dia lebih memilih kekuasaannya tidak lengkap selamanya daripada meninggalkan kemungkinan krisis yang akan berakhir di dunia. Yunce menatap telapak tangannya dan berkata, "Sepertinya aku tidak akan pernah menjadi Divine Master. Tapi tidak apa-apa, setidaknya sekarang aku tahu bahwa tidak ada gunanya lagi mencari benih dewa jahat yang terakhir." Sungguh memalukan bahwa ia tidak akan pernah melampaui puncak penguasa ilahi, namun ia sudah tak tertandingi di seluruh alam semesta karena kekuatan ilahi dewa jahat. Tidak perlu untuk mencapai alam master ilahi. Saya punya 2 pertanyaan, kata Qianye Yinger tiba-tiba. Pertanyaan pertama, kemana perginya semua energi roh? Itu tidak mungkin merembes keluar dari primal chaos melalui tembok, kan? Yunce tidak memberikan balasan padanya. Pertanyaan yang sama telah membingungkan Kaisar Iblis Pemalu Surga, dan dia tidak menyangka akan menemukan jawabannya dalam waktu dekat. Pertanyaan kedua, kamu bilang hilangnya energi roh telah melambat hingga berhenti, tapi benarkah? Qianye Yinger menyipitkan matanya. Wilayah ilahi utara masih menyusut hingga hari ini loh. Siapa tahu, jawab Yunce dengan santai. Namun, yang terlintas di benaknya adalah perasaan aneh, tak terlukiskan, dan tak terlacak yang dia rasakan setiap kali dia masuk atau keluar dari alam dewa awal mutlak. Setelah Yunce dan Yun Wuxin meninggalkan alam dewa kerajaan Brahma, mereka akhirnya dapat menjelajahi wilayah ilahi timur dengan baik. Mereka pergi ke alam dewa surga abadi yang hancur, alam dewa bintang yang hancur, alam cahaya mengkilap Sui Meiyin, dunia setengah gurun yang merupakan alam langit terselubung, alam Darkia tempat dia bertemu Caizi untuk pertama kalinya. Saat mereka melanjutkan perjalanan ke utara, mereka semakin dekat ke Snow Song Realm. Namun, alih-alih membawa Yun Wuxin ke Snow Song Realm ketika mereka tiba di ruang utara wilayah ilahi timur, Yunce malah membuka jalan ke alam dewa api di dekatnya. Seni mendalam utama Yun Wuxin adalah Ode Dunia Phoenix, jadi tentu saja dia mengunjungi alam bintang yang memiliki warisannya. Dia terutama ingin mengunjungi penjara Inferno penguburan dewa kuno di mana roh sisa burung Phoenix dulu tinggal. Yun Wuxin menjerit keheranan ketika penjara Inferno penguburan dewa kuno yang membentang ratusan ribu kilometer akhirnya memasuki pandangannya. Yunce sendiri tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang sangat lama. Tempat ini sangat berarti baginya karena di sanalah hubungannya dengan Mu Suanyin berubah secara mendasar. Setiap kali dia mengingat kenangan itu,
dia akan menertawakan dirinya yang lebih muda dan terutama merenungkan momen-momen fantastis itu. Ayah mengenakan pakaian yang sangat, Yun Wuxin butuh beberapa saat untuk menemukan kata paling lembut yang bisa dia pikirkan, senyum aneh di wajahmu. Yun Ce buru-buru mengubah wajahnya menjadi ekspresi serius sebelum berkata, saya teringat saat saya menyelamatkan Bibi Suanyin Anda ketika saya masih seorang praktisi mendalam asal ilahi. Anda mungkin mengatakan bahwa itu adalah tindakan besar pertama saya setelah saya melangkah ke jalan ilahi. Yun Wuxin sangat ragu hal itu mengingat senyuman vulgar yang dia tunjukkan beberapa saat yang lalu, tapi dia membiarkannya pergi dan berkata, begitukah cara Bibi Suanyin jatuh cinta padamu? Tapi tentu saja, Yun Ce menyatakan dengan kepala terangkat tinggi. Atau setidaknya, menurutku begitu. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan mengalihkan pandangannya. Sambil menyembunyikan kehadirannya dan Yun Wuxin dengan Hidden Flowing Lightning, Yun Ce membawa Yun Wuxin ke barat dan berkata, ayo kita kunjungi, teman lama. Di sebelah barat penjara Inferno penguburan dewa kuno di mana terdapat penghalang merah besar. Ketiga master sekte Dewa Api, Yan Wanchang, Yan Juhai, dan Huo Ruli hadir, dan yang berdiri di depan mereka tidak lain adalah Raja Alam Dewa Api, Huo Poyun sendiri. Sesuatu yang sangat penting pasti sedang terjadi agar 4 orang terpenting di alam Dewa Api berkumpul di sini. Saat Huo Poyun mendekati penghalang api itu, sepertinya ia bereaksi terhadap kehadirannya dan menjadi semakin tidak stabil. Neraka kemarahan yang tak terkendali, ini adalah penghalang yang ditempa dari api ilahi gagak emas. Saya minta maaf, tapi tolong tangani semua kejadian di alam Dewa Api selagi saya pergi. Huo Poyun mengulurkan tangannya ke arah penghalang setelah mengatakan ini. Great Realm King, tolong pikirkan ini, Yan Wanchang memohon dengan nada yang menyakitkan namun tidak berdaya. Jelas sekali, mereka sudah mencoba menghalangi Huo Poyun berkali-kali namun tidak berhasil. Great Realm King, kami tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menghentikanmu, tapi, bisakah kamu menunda keputusanmu selama 3 bulan lagi? Yan Juhai sedang memohon pada saat ini. Jika tekadmu tetap teguh setelah 3 bulan, maka kami tidak akan menghentikanmu lagi. Saya menghargai upaya persuasi Anda. Rambut panjang Huo Poyun menari tak menentu mengikuti angin panas. Berbeda dengan 3 master sekte yang sedih, ekspresinya tenang dan penuh tekad. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Telapak tangannya akhirnya menyentuh penghalang. Di langit, Yun Ce menyaksikan adegan itu dengan bingung, apa yang dilakukan Huo Poyun.